Kita sekarang masuk ke akuntansi untuk penerbitan saham yang tidak memiliki nilai pari. Jika saham tersebut disebut saham tanpa nilai pari, maka berarti saham itu tidak diberi nilai pari. Untuk saham ini mengharuskan semua pembayaran yang diterima dari saham tersebut diakui sebagai modal resmi, sekalipun saham itu dijual dengan harga yang berbeda-beda. Alasan perusahaan mengeluarkan saham jenis ini adalah untuk menghindari kewajiban kontingensi dan juga menghindari permasalahan yang ditimbulkan dari selisih antara nilai pari dengan fair market value-nya. Kelemahan penerbitan jenis saham ini adalah di beberapa negara ditetapkan pajak yang tinggi untuk jenis penerbitan saham dengan tanpa nilai pari. Pada umumnya banyak perusahaan yang menerbitkan saham dengan nilai pari. Contoh soal terkait dengan penerbitan saham tanpa nilai pari dapat kita lihat di slide berikutnya. Contoh pertama di sini menunjukkan penerbitan saham yang masih tergolong ordinary shares atau saham biasa dan tanpa memiliki nilai pari. Soal ini juga menunjukkan bahwa terdapat penerbitan 500 lembar saham biasa secara tunai. Nah, di sini tanpa nilai pari tidak ditunjukkan ada nilai parinya. Namun transaksi ini memunculkan ada informasi bahwa satu lembar saham tersebut dihargai sebesar 10 euro per lembar saham. Jadi ketika penerbitan saham ini atau penjualan saham pada saat itu dihargai sebesar 10 euro. Sehingga di sini jurnalnya sama dengan sebelumnya, kita ada kas bertambah sebesar 5.000, kemudian share capital bertambah di sebelah kredit sebesar 5.000. Yang berikutnya, jika perusahaan menerbitkan 500 lembar saham lagi dengan nilai sebesar 11 euro per lembar saham, maka jurnalnya tetap sama, kas pada share capital, kemudian debit 5.500 untuk kas dan kredit share capital sebesar 5.500. Contoh soal ini masih berhubungan dengan penerbitan saham tanpa nilai pari. Seperti yang bisa kita lihat di soal ini, beberapa perusahaan tetap membutuhkan informasi terkait dengan stated value atas saham yang tidak memiliki nilai pari. Dengan kata lain, perusahaan diminta untuk menetapkan harga yang melekat atau nilai yang melekat pada saham yang diterbitkan, walaupun tanpa nilai pari. Nah, kita langsung masuk ke contohnya di sini. Perusahaan menerbitkan 1000 lembar saham dengan stated value adalah 5 euro. Nah, 5 euro ini ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian ketika dijual, dihargai sebesar 15 euro atau perusahaan berhasil menjual saham yang ditetapkan nilainya 5 euro, berhasil dijual sebesar 15 euro per lembar saham. Sehingga perusahaan akan menerima kas sebesar 15.000. Kemudian kredit share capital ordinary sebesar stated value-nya yaitu sebesar 5 euro dikali 1000 lembar saham. Selisihnya adalah share premium ordinary sebesar 10.000. Sama dengan contoh soal sebelumnya, jika stated value-nya di sini lebih tinggi daripada nilai jualnya, maka kita akan memunculkan tetap share premium ordinary, hanya saja letaknya di debit.